warahmatullahi wabarakatuh. Tabi Pun. Pemirsa, kembali lagi bersama kami di acara Ngopi Pikiran Lampung TV bersama saya Heni Rahmawati dan rekan saya Andi Octavia. Balik lagi nih Hen di podcast kita kali ini. Iya, Heni, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kalau Anggi gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Malam minggu nih Hen. Iya benar banget sih. Ada malam agenda minggu. apa tuh pada malam hari Kalau ini? untuk malam minggu ini ya aku sih belum ada agenda apa-apa ya. Kalau Anggi mau kemana tuh? Kalau Anggi sih biasanya ngopi-ngopi cantik. Waduh seru banget nih. Boleh dong aku diajak. Hen, tapi sebelum kita lebih jauh membahas tentang malam minggu nih Iya, Hen, benar banget. kira-kira apa sih topik yang akan kita bahas pada hari ini? Oke, podcast kita? untuk tema atau topik podcast kita pada malam hari ini kita akan ngobrol Pilkada Pringsewu bersama Bawaslu. Nah, kebetulan banget Hen kita kedatangan langsung Ketua Bawaslu Pringsewu yakni Bapak Suprodi. Bapak bagaimana kabarnya Pak? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Iya, Bu. Alhamdulillah baik. Selamat datang di studio kami ya Pak ya. Siap. Pak, boleh dong Pak sebelum kita memulai podcast kita, boleh dong sapa-sapa pemirsa Pikiran Lampung TV yang ada di rumah Pak. Halo, assalamualaikum. Pemirsa Pikiran Lampung, tentu saya mengucapkan selamat malam minggu, terus mengikuti proses pilkada dengan gubernur dan bupati dan wakil bupati seluruh Lampung. Dan kita harus sama-sama menyukseskan pilkada serentak ini karena bagian dari sejarah pelaksanaan pilkada terbesar di Indonesia. Perjalanan yang lumayan jauh ya Pak dari Pringsewu ke Bandar Lampung. Ya lumayan jauh. Apalagi tadi hujan ya Hen ya. Iya, di perjalanan kena hujan nggak nih Pak? Ya banyak kena hujan sih ya. Tapi kita nggak hujanan. Oh iya. Berarti untuk datang ke sini kebetulan untuk mendatangi podcast kita aja atau ada agenda lain nih Pak di Bandar Lampung? Tentu memang selain karena Pikiran Lampung yang undang ya kan, jadi saya harus hadir. Tetapi memang ada agenda lain juga yang harus saya tunaikan dalam melaksanakan tugas untuk pilkada. Jadi semua harus berjalan. Baik. Ngomong-ngomong soal pembahasan kita tadi, kita kembali ke tema pembahasan kita ya Pak ya. Jadi saya mau bertanya nih Pak, sejauh mana pengawasan yang dilakukan Bawaslu terkait tahapan Pilkada Pringsewu dan bagaimana sinergi dengan PJ Bupati Pringsewu yaitu Bapak Haji Marindo Kurniawan seperti apa nih Pak? Ya gini ya teman-teman semua, untuk pertama saya mengucapkan terima kasih karena memang media adalah bagian terpenting dari memutuskan pelaksanaan pemilu atau pilkada. Apalagi hari ini pilkada serentak di Lampung, tentu kita mempunyai tugas yang sama untuk memutuskan pelaksanaan pilkada. Maka media ini menjadi peran penting dan sangat vital untuk memastikan kualitas demokrasi itu sendiri. Tentu kalau bicara apa yang sudah kami lakukan terkait dengan pengawasan apa dan lain-lain, tentu ini teman-teman saya harus mulainya kan. Nah, Indonesia ini sudah memilih jalan untuk mengelola negara itu pilihannya adalah demokrasi. Nah, tentu penting bagi kami Bawaslu dan seluruh masyarakat dalam konteks menjaga demokrasi prosedural. Prosedural itu adalah adanya pemilu dan pemilihan kepala daerah. Nah, sama saja bisa menjaga esensi dan substansi dari demokrasi itu sendiri. Karena pada prinsipnya pelaksanaan demokrasi prosedural itu sukses dan sukses, maka esensi dari demokrasi akan terwujud. Nah, ini menjadi penting bukan hanya persoalan menjadi tanggung jawab Bawaslu teman-teman, tetapi juga seluruh masyarakat dan juga dalam hal ini pemerintah daerah. Nah, tadi teman-teman menyinggung apa yang terkait dengan dukungan mungkin ya kan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini pemerintah daerah Kabupaten Pringsewu ini kan dipimpin oleh Pak PJ, Pak Bang Marindo. Tentu hubungan kami dengan Bang Marindo juga baik ya. Karena saya melihat Bang Marindo ini kan sosok yang hangat, gitu kan. Dia sangat juga konsen dan punya integritas tinggi untuk memastikan proses pilkada ini berjalan dengan baik dengan bermacam dukungan ya kan yang diberikan kepada kami baik Bawaslu ataupun KPU dari sisi banyak hal ya. Dalam konteks dari sisi pengawasan tentu saya menilainya ada hal-hal yang harus kita sinergikan dengan pemerintah daerah
Dalam hal ini misal karena memang PJ-nya Pak Marindo itu terkait dengan menjaga netralitas ASN, kepala desa sampai perangkat desa. Itu saya melihat kami juga ngerasa terbantu benar ya, karena Pak Marindo juga konsen misal terhadap apa yang menjadi keharusan, apa yang menjadi harus dia lakukan. Konsen dalam konteks menjaga dan membantu kami dalam sosial. Sebelumnya kan telah dilakukan deklarasi netralisasi ASN dan Kepala Pekon Kabupaten Pringsewu, Pak. Nah, sinergi kita dengan PJ Bupati Haji Marindo Kurniawan seperti apa sih, Pak? Ini ya teman-teman semua, bahwa dalam konteks ini ASN itu kan memang di wilayahnya sebagai pembina ASN itu kan itu adalah Bupati, dalam hal ini PJ Bupati Pringsewu Pak Marindo. Maka dukungan kerjasama dan bentuknya dukungan yang nyata itu adalah pemerintah daerah, tanpa kita minta pun mereka sudah mengikrarkan terkait dengan netralitas ASN pada pelaksanaan pilkada. Terus yang kedua, kami juga misal dalam upaya mensosialisasikan kepada selain ASN, tentu kami juga melakukan sosialisasi terkait dengan pentingnya netralitas bagi kepala desa dan perangkat desa. Di Pringsewu tentu saat kehadiran dari kepala desa dan itu sangat full. Ada 26 pekon dan 5 kelurahan itu dia hadir pada saat sosialisasi deklarasi. Karena saya melihatnya hadirnya itu kan sebagai bentuk tanggung jawaban kepala desa dan juga sebagai melihatnya adalah support dari pemerintah daerah, dalam hal ini Pak PJ, untuk memastikan pilkada itu berjalan dengan baik. Tentu di konteks pilkada ini kan semua punya kepentingan yang sama, kepentingan apa? Menyukseskan. Maka saya juga tentu berterima kasih dan apresiasi support dari Pemda, terus dari kepolisian, dari TNI, dari kejaksaan dalam sama-sama menjaga terus. Karena kekuatan kita adalah kekuatan bersama-sama, kekuatan berkoordinasi. Itu penting banget bagi kita. Sebagaimana yang kita ketahui ya Pak, bahwa ada 2 kandidat pertama yang mengikuti kontestasi Pilkada Pringsewu. Nah, sejauh ini bagaimana sinergi kita atau bagaimana sinergi dari Bawaslu dengan PJ Bupati Pringsewu Bapak Haji Marindo Kurniawan terkait netralitas ASN tersebut kepada Pekon itu seperti apa? Ini ya, kalau bicara petahana memang di Pringsewu ini saya harus informasikan ada 4 pasangan calon. Ada nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Memang ada salah satu calon itu yang nomor 1 adalah mantan wakil bupati Pringsewu pada periode yang lama. Tentu kalau kita kategorikan dia pernah menjabat, petahana mungkin lah gitu. Terus yang kedua ada mantan PJ ya kan, yang menjabat, yang pernah juga menjabat PJ di Pringsewu. Dalam hal ini juga dia berkontestasi dalam pelaksanaan pilkada. Ini jadi penting teman-teman semua, karena memang berbagai langkah dan upaya sudah kami lakukan terkait dengan memastikan netralitas dari semua itu yang memang diwajibkan oleh undang-undang itu netral. Nah, tentu saya sampaikan bahwa terkait dengan netralitas itu kan saya dari awal saya sampaikan bahwa dukungan sangat krusial itu kan sudah ditunjukkan oleh Pemda kita di bawah pimpinan Pak Marindo untuk memastikan bahwa semua itu netral. Nah, saya pastikan bahwa kami akan melakukan pengawasan terkait dengan netralitasan ASN dan kepala desa dan perangkat desa. Dan saya juga dalam kesempatan ini sekaligus mengajak kepada ASN dan juga kepala desa dan perangkat desa untuk menjaga netralitasnya pada pelaksanaan pilkada. Karena integritas proses, integritas hasil itu menjadi penting bagi kita. Karena kalau prosesnya berintegritas, maka hasilnya itu juga berintegritas. Hasil yang integritas itu kan baik bagi kemajuan daerah kita. Pak, kalau selama melakukan pengawasan Pak, apakah ada kendala yang dihadapi Pak? Mengingatkan masyarakat Pringsewu ini mayoritas minim pengetahuan terkait pilkada Pak. Kalau bicara tantangan kalau saya nggak cenderung halangan, tapi bicara tantangan. Jadi kalau bicara masyarakat Pringsewu bahwa minim informasi, saya kira juga kurang tepat juga ya. Karena memang masyarakat Pringsewu adalah masyarakat yang ya sangat responsif, ya kan, sangat juga
apa edukatif, ya kan, baik dulu dalam konteks pilkada. Karena yakin saja di Pringsewu itu memang, ya kan, masyarakatnya dia tidak akan pernah kepancing konflik, Mbak. Jadi apa namanya, kalaupun orang ribut-ribut, misalkan dukung-dukungan segala macam, dia tahu bahwa menjaga suksesan pilkada, menjaga kedamaian menjelang pemilu dan pilkada itu lebih penting daripada hanya sekedar apa namanya, memberikan gerakan-gerakan atau berperilaku yang cenderung akan merugikan Kabupaten Pringsewu itu sendiri. Saya yakin itu, gitu Mbak. Karena kalau bicara misal soal informasi itu kurang tepat juga, saya yakin, karena memang masyarakat sudah hari ini, saya meyakini masyarakat sudah cerdas, apalagi hari ini teman-teman semua ada, kalau kita melihat data itu ada 45% pemilih itu adalah pemilih Gen Z. Nah, saya yakin salah satu pemilih yang Gen Z itu adalah pemilih yang memang mencirikan dirinya pemilih yang cerdas, edukatif, responsif, dan juga membuka wawasan yang selebar-lebarnya betapa pentingnya mensukseskan pelaksanaan pilkada itu. Apalagi sekarang kan informasi ini sangat mudah didapat ya Pak ya. Mulai dari internet, sosmed, apalagi untuk masyarakat atau Gen Z itu sendiri paling suka itu mainnya sosmed ya. Kita juga kan Gen Z ya. Jadi kurang tepat ya Pak kalau diberitahu kalau warga Pringsewu itu kurang mengetahui informasi. Jadi ya pastinya mereka pasti lebih cerdas dalam mengolah informasi itu sendiri. Jadi kami juga teman-teman semua tentu juga mengajak pada seluruh masyarakat Pringsewu dalam hal, karena gini, ada beberapa tantangan juga dalam pelaksanaan pilkada. Pertama adalah terkait dengan masih potensinya terjadi praktik politik uang. Terus yang kedua adalah potensinya politisasi sara yang berbasis agama, suku ras. Yang ketiga adalah terkait dengan berita hoax, atau berita bohong, itu yang akan memancing perselisihan antara kita. Nah, tentu dalam konteks ini kami mengajak kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk mewaspadai dan sekaligus menolak terkait dengan beberapa nah, penting bagi kami juga semua media juga bahwa dalam konteks ini kan gini, penting bagi kami mengajak kepada seluruh media juga dalam hal ini juga memberikan sesuatu yang edukatif, ya, karena memang untuk sama-sama menjaga pilkada kita ini dari hoax, ya kan, dari peredaran hoax. Nah, Bawaslu dalam hal ini, Bapak Ibu semua, Bapak ini masyarakat Pringsewu juga sudah membuka hotline-nya, aduan misalnya terkait dengan adanya politik uang, sara dan hoax. Kami juga sudah menyediakan barcode ya. Jadi kalau ada informasi hoax bisa dicek di situ, hoax atau enggaknya sebenarnya di situ. Tapi hari ini saya yakin itu sudah kami sosialisasikan di sosmed dan lain-lainnya. Itu tentu penting, ya kan, bagi kita untuk jangan gampang, ya kan, termakan isu hoax yang cenderung akan merugikan pelaksanaan pilkada kita. Agar masyarakat juga pintar memilih mana informasi hoax, mana itu ya Pak ya. Berarti untuk tentang informasi tadi sudah disosialisasikan ya Pak. Nah, jadi untuk langkah-langkah yang diambil Bawaslu itu pun sudah dilaksanakan ya Pak. Ya, yang pada prinsipnya terkait informasi itu kan ya sharing sebelum share. Ya kan, kadang-kadang hoax itu kan namanya perbuatan setan ya. Jadi kalau kita nyebutnya perbuatan setan, kalau disebarkan sebelum dicek kebenarannya, disebarkan lagi, ya artinya bahwa ya kita terbawa oleh arus setan, kira-kira gitu. Maka penting bagi kita dicek dulu kan kebenarannya, ya cross check dulu sebelum di share. Karena kalau udah menerima berita hoax, udah cek bahwa ini hoax, ya cukup di kita aja kan, nggak perlu di share kemana-mana. Itu harapan kita sih. Pak, untuk hambatan yang ditemui dalam pengawasan tersebut, baik dari calon itu sendiri maupun tim suksesnya itu ada nggak? Jadi kan gini teman-teman semua. Jadi kita ini kan mempunyai kewajiban menjaga kualitas dari demokrasi. Dalam konteks demokrasi itu diwujudkan dalam pemilihan kepala daerah. Nah, ada beberapa faktor sebenarnya yang justru akan menurunkan kualitas atau mendegradasi dari kualitas demokrasi itu sendiri.
Pertama adalah misal variabelnya adalah variabel misal salah satu adalah dari faktor peserta. Dalam hal ini peserta adalah pasangan calon dan juga tim kampanyenya. Yang kedua adalah dari faktor penyelenggaranya, misal dari hal ini KPU, Bawaslu. Yang ketiga adalah terkait dengan birokrasi. Dalam konteks ini ada birokrasi yang misal ASN tidak netral. Yang ketiga adalah faktor pemilih. Nah ini jadi kalau semuanya ini punya komitmen menjaga kualitas, saya kira apa yang menjadi harapan kita itu integritas proses demokrasinya dan hasilnya itu akan terwujud. Nah itu aja poinnya sebenarnya kan. Ya. Nah kalau kendala apakah dari calon dan tim sukses, pada prinsipnya kan gini teman-teman semua. Calon bupati dan wakil bupati itu adalah putra dan putri terbaik. Ya kan? Karena mereka adalah orang-orang yang terbaik, karena buktinya dia bisa dicalonkan oleh partai politik. Nah terkait apakah dia memahami secara konteks regulasi, saya yakin memahami. Tinggal kita semua kami mengajak untuk mematuhi, ya kan, bersama-sama kami. Tentu upaya pendekatan dengan sosialisasi dan lain-lainnya, koordinasi sudah kami lakukan dan lain-lainnya sebagai bentuk upaya kami melaksanakan tugas. Karena Bawaslu ini teman-teman bukan hanya melakukan penindakan pelanggaran, tetapi juga melakukan kerja pengawasan. Pengawasan itu adalah semua setiap tahapan, kampanye dan lain-lain. Yang kedua adalah terkait dengan pencegahan. Jadi pencegahan ini kan sebagai upaya Bawaslu untuk memitigasi, meminimalisir dugaan pelanggaran yang terjadi pada saat pelaksanaan pilkada, proses ataupun pada proses tahapan pilkada ini. Nah, yang ketiga adalah upaya penindakan. Nah, Bawaslu ini adalah salah satu-satunya lembaga yang secara undang-undang ya kan, diberi wewenang untuk memastikan bahwa itu pelanggaran pemilu atau pelanggaran pilkada atau bukan. Kira-kira gitu. Tetapi dalam hal konteks penanganan pelanggaran ini adalah upaya terakhir. Setelah semua upaya preventif kita lakukan. Tetapi memang bukan tidak mungkin teman-teman itu kami lakukan karena memang itu sudah menjadi kewenangan dari domain kami yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Saya sampaikan bahwa sampai dengan tahapan kampanye ini kami juga sudah menangani 3 dugaan pelanggaran. Jadi pertama adalah netralitas ASN, sudah kami rekomendasikan ke BKN. Yang kedua adalah ada salah satu sekretariat PPS di salah satu pekon di Prinsewu itu yang secara ini terang-terangan mendukung salah satu pasangan kan sudah kita rekomendasikan juga ke KPU dan alhamdulillah sudah diberhentikan. Yang ketiga adalah terkait dengan salah satu sekretaris BHP sebagai pekon yang juga sama kita sudah rekomendasikan ke pemerintah daerah. Saya kira itu teman-teman semua sebagai bentuk kerja kami menjaga kualitas demokrasi. Bapak tadi membahas tentang politik uang ya Pak ya, bahwa politik uang ini kadang menjadi sebuah rahasia umum gitu. Nah, apakah terdapat temuan di Pringsewu itu sendiri Pak mengenai politik uang atau aduan dari masyarakat? Jadi ini teman-teman, jadi memang ada beberapa termasuk politik uang. Ya. Jadi saya harus sampaikan juga bahwa ada perbedaan, ini penting mengedukasi kepada masyarakat bahwa ada perbedaan antara Undang-Undang 7 tahun 2016 tentang pemilu dan juga ada di Undang-Undang 10 tentang pilkada. Jadi saya urut dari Undang-Undang 7 dulu. Ternyata terkait dengan money politik itu atau politik uang itu dia berlakunya bisa diterapkannya hanya kepada peserta pemilu, peserta pemilu, tim sukses atau pengurus partai politik atau pelaksana kampanye. Yeah. Jadi itu ya, jadi subjeknya itu. Tetapi dalam konteks pilkada menurut Undang-Undang 10 itu ada perbedaan. Misal kita harus menyebut bahwa di 187 pasal 187 maksud saya subjeknya adalah setiap orang. Jadi setiap orang itu artinya bahwa siapapun yang melaksanakan memberikan atau melakukan money politik itu berpotensi pidana pemilihan. Nah itu. Terus juga di 187 juga diatur terkait dengan potensi pidana, ancaman pidana itu bukan hanya bagi pemberi, tetapi juga penerima. Dua-duanya berpotensi pidana. Nah, ya gitu. Karena subjeknya semua orang, Pak. Beda dengan di Undang-Undang 7 pada saat pelaksanaan pemilu ya.
Tetapi di Undang-Undang 10 ini dia subjeknya semua orang, sedangkan tadi kita nggak bahas Undang-Undang 7, tapi di Undang-Undang 10 adalah subjeknya semua orang. Jadi tentu dalam konteks ini kami mengajak kepada semua masyarakat Indonesia untuk menjauhi ya politik uang itu. Kalau Bawaslu pada posisi bahwa politik uang itu ya tidak dibolehkan. Bahkan Bawaslu RI menitipkan jargon bahwa politik uang itu ya jangan diterima uangnya, jangan pilih orangnya, kan gitu. Ya lebih ini ya, lebih keras ya kalau ada itu. Jadi kita khawatir kalau jargonnya terima uangnya jangan pilih orangnya, itu kan bahaya tuh ya kan gitu loh. Jadi lebih jelas saja kelaminnya bahwa jangan terima uangnya, jangan pilih orangnya. Kalau udah terima kan bebannya agak berat. Gitu, Mbak. Ya jadi apa Hani duluan. Kalau itu pada kemana nih? Ada nih Pak kayaknya Oh, gitu. Udah di WA udah gitu kan. Nah, ini Mbak ini juga adalah udah milih kan ya? Iya, sudah. Saya berharap juga memberikan dengan keluarga, dengan teman-teman terdekat ya kan, bahwa pentingnya menjaga proses demokrasi karena memang disitulah kita mengambil keputusan politik untuk nasib kita 5 tahun ke depan. Ya karena gini, memilih itu kan hak, maka gunakan hak kita itu dengan baik agar nasib kita 5 tahun ke depan itu juga dapat terwujud ya. Karena saya yakin kalau pilkadanya jujur maka rakyatnya itu. Ya, mengenai kewajiban atau tugas dan wewenang dari Bawaslu itu sendiri ya Pak ya, bahwa seandainya ada pengaduan dari masyarakat atau temuan yang Bapak dapatkan, apakah Bawaslu itu memiliki wewenang akan hal tersebut atau Bawaslu melakukan pengaduan ke pihak yang lebih berwajib gitu? Ini teman-teman, jadi dugaan pelanggaran pemilu atau pemilihan ini ada 4. Pertama adalah pelanggaran pidana pemilihan. Yang kedua pelanggaran netralitas dalam hal ini undang-undang. Yang ketiga adalah pelanggaran kode etik. Yang keempat adalah pelanggaran administratif. Nah, dalam 4-4-nya ini tentu mempunyai mekanisme yang berbeda-beda dalam konteks penanganannya. Nah, ada 2 sumber ya kan yang bisa diterima oleh Bawaslu, yang mungkin diterima oleh Bawaslu itu terkait dengan penanganan dugaan pelanggaran. Pertama, pelanggaran pemilu atau pemilihan itu dapat bersumber dari temuan. Nah, temuan itu adalah hasil dari pengawasan, teman-teman. Saya tadi sampaikan penanganan pelanggaran di PCU itu kan hasil dari pengawasan. Yang kedua adalah terkait dengan laporan dari masyarakat terkait dengan dugaan pelanggaran. Nah, itu teman-teman. Jadi ada 2 ya. Ada dari temuan, ada juga dari pengaduan masyarakat. Gitu Pak. Sampai hari ini di Kabupaten PCU memang pelanggaran yang kami tangani itu semua berawal dari temuan kami sebagai pengawas. Nah, balik lagi ke podcast kita setelah jeda jam istirahat ya Pak. Kali ini untuk podcast kita obrolin dengan lebih santai ya Pak ya. Iya. Kembali ke pertanyaan ya Pak. Nah, kedepannya sampai dengan pilkada selesai, apakah bagaimana sinergi dari Bawaslu kepada PJ Bupati itu sendiri Pak? Jadi kan gini ya teman-teman.
sinergi penyelenggara pemilu dan pemerintah daerah dengan Pak PJ itu penting bagi kita untuk terjaga dan kita tingkatkan. Memang setelah pilkada selesai, pemilu dan pilkada selesai ini, tentu banyak hal juga yang harus kita evaluasi. Yang kedua, banyak hal juga yang harus kita lakukan. Tentu penting bagi kita untuk sinergi dengan pemerintah daerah, dengan PJ, misalnya dalam konteks ini kan kita itu kan pelantikan bupati hasil pilkada ini kalau tidak digugat Mahkamah Konstitusi itu kan sesuai dengan Perpres itu tanggal 12 Februari semua mohon 10 Februari semua bupati dan wali kota hasil pilkada serentak ini dilantik. Nah, untuk gubernur itu tanggal 7-nya di Jakarta oleh Presiden. Tapi bupati dan wali kota itu dilantik tanggal 10 Februari sesuai dengan Kepres di provinsi masing-masing oleh bupati, oleh gubernur. Nah, terus setelah itu, ini kan ada pilkada ini kan 27 November, maka ada sekitar dua bulan atau 3 bulan pasca ini. Tentu penting bagi kita untuk berkoordinasi dan bekerjasama untuk sinergitas itu dengan pemerintah daerah dalam hal itu bisa Pak PJ Bupati Pak Marinto dalam konteks misal evaluasi pelaksanaan pilkada dan lain-lain ke depan, kita juga memastikan misal proses pilkada kemarin itu berjalan dengan baik dan juga proses kami ini kan sampai dengan pelantikan tuh. Pengawasannya itu sampai dengan pelantikan berdasarkan dengan Pak PJ itu memastikan bahwa pelantikan dilaksanakan juga dengan baik gitu, karena memang demokrasi itu kan salah satu bentuk dan instrumen itu adalah peralihan kekuasaan dilaksanakan secara damai. Nah, suksesnya pelaksanaan pilkada itu juga diukur sampai dengan pelaksanaan pelantikan itu selesai gitu. Pak, tadi kan kita membahas tentang masalah money politik ya, Hen. Nah, ada nggak sih Pak pelanggaran lain yang terjadi di pemilu tahun 2024 yang tidak pernah terjadi di tahun sebelumnya, Pak? Begitu. Kemarin pemilu di pilkada ya. Ini pemilu yang belum. Nah, sebenarnya kan gini ya. Kalau pelanggaran pemilu atau pemilihan kepala daerah itu cenderung ya itu aja sebenarnya kan gitu. Money politik, terus netralitas dan lain-lainnya. Sebenarnya itu aja kan dalam konteks terjadi pelanggaran pemilu atau pilkada setiap pemilu dan pilkada. Gitu. Sebenarnya nggak ada hal yang baru ya. Tentu ada hal yang baru itu adalah seperti apa kita melakukan pengawasan. Inovasi apa kita melakukan pengawasan. Dalam hal menekan angka dari pelanggaran. Karena gini. Ya Bawaslu itu kan bukan sebagai bentuk kinerja bukan hanya seberapa banyak pelanggaran yang kita tangani, tetapi juga seberapa banyak juga upaya-upaya mitigasi, ya kan, upaya pencegahan yang kita lakukan. Tetapi kalau tidak ada pelanggaran, juga kan nggak mungkin. Gitu. Makanya kami juga tadi saya sampaikan sejauh ini sudah menangani beberapa pelanggaran terkait dengan pelaksanaan pilkada yang sedang berlangsung di Indonesia. Baik. Bapak sebagai Ketua Bawaslu sendiri ya Pak ya, pelanggaran seperti apa yang harus dihindari baik dari kami sebagai media ataupun masyarakat yang di rumah atau tim sukses itu sendiri? Jadi begini ya teman-teman. Jadi kemarin itu kita itu kan ada ketentuan di Undang-Undang 10 ini penting juga saya sampaikan ke teman-teman media dalam kesempatan ini mungkin juga sebagai bentuk upaya pemahaman dan pencegahan kami. Jadi memang ada ketentuan teman-teman bahwa ternyata di Undang-Undang 10 itu ada ketentuan bahwa terkait dengan misal salah satunya adalah iklan di media massa oleh pasangan calon. Ternyata itu diatur. Jadi kalau di undang-undang itu dari kapan ke kapan. Nah, rupanya di situ kan hanya ditentukan oleh undang-undang itu 14 hari menjelang hari tenang. Itu pada saat hari tenang itu semua di take down karena artinya sudah selesai tuh. Artinya bahwa sebelum 14 hari menjelang hari tenang itu belum diperbolehkan pemasangan iklan kampanye di media sosial oleh para calon. Tentu kami terkait dengan itu kami sudah melakukan koordinasi dengan teman-teman media di KCU dan kami juga sudah memberikan informasi di bawah terkait dengan pelaksanaan itu kan iklan di kampanye oleh pasangan calon ada ketentuannya.
Terus selanjutnya kami juga berkoordinasi dengan KPID Lampung, ya kan? Kami sudah berkoordinasi dan lain-lain. KPID juga sudah sudah ke Bawaslu Prinsewu untuk menyesuaikan terkait ini. Tentu kami sebagai bentuk sebagai bentuk tanggung jawab pengawasan dan juga disosialisasikan kepada teman-teman media, itu poinnya ada ketentuan-ketentuan yang harus sama-sama kita tetapkan. Nah, karena kami juga tadi saya sampaikan dari awal memandang bahwa media ini atau kebebasan pers ini adalah salah satu pilar dari demokrasi itu. Jadi kalau ada demokrasi ya ada pers, kira-kira gitu loh. Kalau nggak ada demokrasi ya nggak ada pers, gitu. Nah, tentu dalam hal ini kalau teman-teman insan pers ini juga mampu kita sosialisasikan dengan baik, maka apa yang menjadi harapan kita terkait dengan sosialisasi hukum, kualitas dari demokrasi dan lain-lainnya itu bisa pilkada berintegritas dapat sama-sama kita wujudkan. Gitu. Ya. Kalau itu untuk media sendiri ya Pak ya. Nah, tapi kalau untuk masyarakat nih Pak, pemahamannya gitu bisa disampaikan mungkin Pak. Ya. Mengenai pelanggaran itu sendiri. Ya, jadi masyarakat tentu kita berharap ini peran penting masyarakat ya. Jadi partisipasi masyarakat yang utuh dalam konteks pengawasan pilkada. Karena masyarakat itu kita berharapnya bukan hanya partisipasinya datang ke TPS, tetapi lebih kepada partisipasi yang substansial, yaitu juga ikut serta mengawasi proses tahapan pelaksanaan pilkada ini. Banyak hal yang bisa dilakukan oleh masyarakat, karena salah satunya adalah melaporkan, ya kan, kalau ada dugaan pelanggaran kepada Bawaslu. Sebenarnya yang kedua adalah memberikan informasi dugaan pelanggaran kepada Bawaslu. Karena sebenarnya masyarakat Kabupaten Prinsewu untuk memberikan informasi dan laporan itu sebenarnya nggak harus juga datang langsung sebenarnya. Kami sudah membuka hotline, terus kami juga punya sosial media, kami juga punya aplikasi Sigap Lapor yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Prinsewu untuk ikut serta mengawasi pelaksanaan pilkada. Gitu. Kita harapannya seperti itu. Sangat menambah informasi bagi kita dan pemirsa Pikiran Lampung TV yang ada di rumah ya kan. Tapi nggak kerasa nih waktu udah sore. Masalah sendiri Pak, tapi sebelum penutup nih, boleh dong kasih pesan-pesan untuk pemirsa Pikiran Lampung TV yang ada di rumah dan untuk masyarakat Kabupaten Prinsewu nih Pak. Kasih pesan-pesannya Pak. Apa ya pesannya? Yang pasti untuk kita semua bahwa negara kita ini sudah memilih jalan demokrasi untuk mengelola pemerintahan kita. Tentu kita semua mempunyai tanggung jawab bersama untuk benar-benar menciptakan demokrasi yang substansial. Demokrasi yang substansial itu adalah demokrasi yang akan menghasilkan kemakmuran, kesejahteraan, keadilan, dan juga kesamaan hak setiap warganya. Maka dengan menolak politik uang, sara dan hoaks, kita sama-sama bisa menjalankan pelaksanaan pilkada serentak tahun 2024. Baik Pak, terima kasih sudah menyempatkan hadir di podcast Pikiran Lampung TV Pak. Ya, sama-sama. Dan untuk pemirsa Pikiran Lampung TV yang ada di rumah, terima kasih sudah menyaksikan podcast kami. Jangan lupa saksikan podcast kami selanjutnya. Saya Anggil Kevia pamit undur diri dan Saya Hindi Rahmawati pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit pun. Lanjut Pak. Ya, siap. Terima kasih. Oke. Halo, assalamualaikum Pak PJ. Waalaikumsalam Pak Ketua. Masya Allah. Sehat Pak PJ. Alhamdulillah sehat walaupun agak-agak flu ini. Pak Ketua. Oh siap. Untuk jaga kesehatan Pak PJ. Izin saya menghadiri undangan podcast Pikiran Lampung. Oh iya mantap. Siap. Oh silakan Pak Ketua. Kemarin hadir di ini Pak PJ di Sentul itu, tapi Di sana Pak.
Iya, tapi saya nggak bisa hadir acara kita bersama itu karena memang posisi saya harus ke Lampung paginya. Jadi beres acara langsung hotel bandara. Oh iya ya nggak apa-apa. Siap. Ya penting kita saling silaturahmi aja tetap, jangan putus. Iya Pak PJ. Jadilah silaturahim itu penting. Iya dong. Siap. Amin. Siap Pak PJ. Iya. Terima kasih Iya. Pak PJ. Sehat Sama-sama, selalu. Pak. Bye. Baik, terima kasih podcast Pikirkan Lampung ya. Jadi saya sebagai jabat Bupati Kabupaten Prinsewu dan ini mengajak semua masyarakat Kabupaten Prinsewu untuk pada tanggal 27 November untuk bersama-sama hadir ke tempat pemungutan suara di TPS untuk menyalurkan suara kita masing-masing. Jangan sampai ada golput dan kita masing-masing menyalurkan suara kita untuk memilih pemimpin di Kabupaten Prinsewu. Dan saya juga mengharapkan para penyelenggara pemilihan umum dalam hal ini KPU bisa melaksanakan tugasnya dengan baik dan dijadwalkan sehat bersama dengan penyelenggara pengawasan Bawaslu. Jadi KPU dan Bawaslu ini mempunyai tugas untuk melaksanakan pelaksanaan pilkada dan mengawasi pilkada dapat melakukan tugasnya dengan baik dan selalu dalam keadaan sehat sehingga bisa melaksanakan tugas dengan baik. Saya juga memastikan untuk pemerintah Kabupaten Sewu untuk memastikan dari jauh hari netralitas ASN dan bagi yang melanggar netralitas ASN dapat diberikan sanksi sesuai dengan regulasi yang berlaku. Ya mungkin itu, dan saya kalau mudah-mudahan pada tahun 2024 nanti Sewu dapat melaksanakan pemilihan kepala daerah dan pada akhirnya menghasilkan kepala daerah Bupati Kabupaten Sewu yang berkualitas. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Iya, sama-sama. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Berikrar mewujudkan pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Melaksanakan kampanye pemilihan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melaksanakan kampanye yang aman, tertib, damai, dan berintegritas tanpa hoak, politisasi sara, politik uang. Tidak mempermasalahkan pihak-pihak yang dilarang ikut kampanye. Tidak menggunakan fasilitas pemerintah dan tempat ibadah untuk kegiatan kampanye. Tidak akan melakukan kampanye hitam dengan menghasut dan menebar kebencian yang dapat memecah belah masyarakat. Jaga dan melindungi persoalan serta kerukunan seluruh masyarakat Kabupaten Prinsewu 28 September 2024.